Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya untuk kelas 8A sampai dengan kelas 8G. Besok hari Senin kita akan ada pertemuan lagi untuk daring yang kedua. Untuk materi seni budaya kita lanjut dengan materi berlatih vokal. Tapi sebelumnya di situ dilihatkan di layar monitor, kalian bisa melihat. Nanti tetap kalian harus mengisi absen yang nanti akan Pak Guru buatkan. Nanti kalian isikan lewat Google Form. Perhatikan untuk materi berlatih vokal ya. Sebelum Anda mulai bernyanyi, pastikan kondisi tubuh kita pada posisi yang tepat ya, karena dengan postur atau posisi yang tepat seperti kita dalam olahraga itu bisa membantu memaksimalkan kemampuan fisik setiap orang ya. Yang berikutnya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian belajar untuk teknik berlatih vokal, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada intonasi. Pahami dulu apa pengertian dari intonasi. Kalau orang awam mengatakan intonasi adalah yang lebih gampang dan mudah dipahami, tinggi dan rendahnya pada setiap suara orang saat bernyanyi. Itu sudah disebutkan, intonasi merupakan salah satu latihan yang paling dasar yang penting bagi seorang penyanyi, karena dengan pembenahan intonasi tersebut ketepatan bunyi itu akan tercapai. Kalau orang awam mengatakan biar tidak fals, nah itu yang penting. Nah, contohnya bisa kalian lihat di layar. Dalam pengucapan A, I, U, E, O itu juga harus jelas, jadi tidak ngambang lah istilahnya ya, harus jelas pengucapannya. Itu untuk intonasi. Yang paling utama adalah tinggi atau rendahnya suara yang nantinya akan menghasilkan suara yang tidak sumbang, dan itu perlu dilatih. Nah, sumbang dan tidak merdu. Oke, yang berikutnya, nah, wah, artikulasi. Apa itu artikulasi? Lihat pada layar monitor. Yang pertama dalam artikulasi adalah ketepatan dalam mengucapkan. Jadi seperti yang dari awal saya sampaikan, tapi kita juga harus memahami ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu tentang sikapnya saat bernyanyi. Mungkin kalau udah yang profesional dan lain-lain dalam bernyanyi itu sah-sah saja kalau di atas panggung mau dengan gaya yang seperti apa, yaitu why not, terserah. Yang penting kalau dasar paling utama dalam bernyanyi ya harus kita ikuti, sehingga nanti kesananya akan lebih ke depan, akan lebih mudah untuk memahami semua materi tentang apa itu pengertian artikulasi. Yang pertama sikap harus benar. Fungsinya apa? Membantu sirkulasi udara sebagai pendorong utama dalam reproduksi suara. Ya. Yang kedua, posisi mulut. Nah, posisi mulut buka, mulutnya buka, tidak menutup lah istilahnya. Arung nyanyi itu harus siap dengan mulut yang terbuka lebar. Yang ketiga, sering berlatih, latihan vokal. Nah, sehingga entah itu di rumah, entah itu mungkin dengan ada pembimbingnya, entah itu mungkin dengan orang tua dan lain-lainnya. Silakan, itu kreativitas kita untuk mencari referensi, boleh lewat YouTube, mungkin itu bisa ya. Itu pengertian tentang artikulasi. Dan yang berikutnya, nah, yaitu adalah pernafasan. Itu juga salah satu hal yang paling penting juga ya. Bagaimana mungkin orang yang bernyanyi pasti itu membutuhkan
udara yang kuat, ya, nafas yang kuat. Makanya di sini disebutkan perlu latihan pernafasan. Dimana pernafasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru, sehingga udara yang digunakan saat bernyanyi akan lebih banyak persediaannya. Jadi artinya orang bernyanyi pun juga membutuhkan nafas yang kuat. Makanya tadi awal mengatakan olahraga itu juga penting. Itu nanti bisa membantu mengoptimalkan, ya, memaksimalkan kita dalam saat, terutama dalam bernyanyi. Itu ya. Jadi silakan kalian bisa dibaca, disimak materi yang ada di bagian pernapasan ini. Nanti kalian juga bisa melatihnya. Paling tidak 10 detik atau 15 detik, ya, kita mencoba berlatih menghirup, keluarkan berulang-ulang. Itu setidaknya untuk bisa melatih nafas kita dalam olah pernapasan sebelum bernyanyi, ya. Itu dalam pernapasan. Sekarang masuk pada bagian pembawaan atau ekspresinya. Nah, itu juga salah satu hal yang terpenting lagi. Nah, orang bernyanyi, pembawaan atau ekspresinya, ya, semua menyesuaikan dengan materi lagu yang sedang dibawa. Ya, jadi kalau memang lagunya sedih, ya kita tunjukkan dengan ekspresi yang sedih. Kalau kita dengan lagu yang ceria, kita tunjukkan dengan ekspresi yang bahagia, ceria. Yang penting menghayati dari materi lagu yang sedang dibawakan. Apa isinya? Pahami dulu. Baru nanti kalian akan bisa mengerti, atau istilahnya apa ya, menginterpretasikan dari karya lagu tersebut, nah, dengan tanda temponya, dinamiknya, apa itu, ekspresi, irama, birama, dan lain-lain. Semua itu perlu kalian pelajari juga. Makanya silakan kalian boleh mencari referensi itu tersebut dengan belajar dari teman, orang tua, ataupun guru, ataupun dari media-media yang sekarang kita lagi banyak digunakan, yaitu dengan internet. Oke, itu dengan pembawaan atau ekspresi. Nah, yang terakhir yaitu adalah dari kesimpulan semua tentang teknik berlatih vokal. Tadi semua disebutkan seperti yang ada pada gambar, ya. Pernapasan, biasanya kita bernapas secara alami. Kita membutuhkan sebuah olahraga yang nantinya bisa membantu kita dalam bernyanyi. Terus elocution, di mana di sini mengucapkan sebuah konsonan vokal, baik a, i, u, e-nya harus jelas. Irama, kita harus bisa mengetahui iramanya sehingga kita bisa akan lebih menikmati setiap irama yang saat kita bawakan. Tinggi rendahnya nada itu juga harus kita paskan, jadi tidak fals, tidak sumbang istilahnya kalau kita mengatakan, ya. Nah, itu dari kesimpulan semua materi tentang berlatih vokal. Untuk itu saya harapkan nanti kalian pelajari, kalian lihat di akun channel YouTube Pak Fajar, silakan kalian buka, kalian pelajari, dan jangan lupa kalian berikan komentar, ya. Terus untuk tugas nanti Pak Guru berikan lewat Google Form yang nantinya kalian bisa kirimkan lanjut dengan melalui aplikasi Google Classroom yang sudah ada di tiap kelas masing-masing. Mungkin itu dari Pak Fajar untuk materi besok berlatih vokal. Silakan kalian pelajari. Sampai ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, ya.